Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok proyek pengelolaan sinyal digital ingin memaparkan hasil dari kinerja kelompok kami. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Safrian Andromeda, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah proyek pengolahan sinyal digital. Adapun judul yang kami bawakan yaitu merancang dan mensimulasikan filter digital FIR low pass dengan metode windowing. Pada kali ini, saya Raihan Rensadewa dan rekan saya Ardelia Siva, Diva Raditya Dwi Tama, dan Faisal Akbar Wibowo yang akan memaparkan. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk latar belakang dari proyek laporan kami, yang pertama itu ada perkembangan teknologi komunikasi dan pengelolaan sinyal digital membutuhkan filter yang efektif untuk menghilangkan noise dan memisahkan frekuensi. Untuk filter digital FIR dipilih karena sifatnya yang stabil, fasenya linear, dan mudah diimplementasikan dibandingkan dengan filter analog atau IR. Kemudian metode windowing, khususnya Hamming windowing, juga digunakan untuk mengurangi efek side lobe dan menghasilkan respon frekuensi yang lebih halus. Untuk aplikasi filter Vir Lopez filter, yaitu mencakup bidang audio, medis, dan telekomunikasi untuk memperbaiki kualitas sinyal. Proyek ini dirancang bertujuan untuk filter low pass dengan spesifikasi tertentu dan menganalisis performa sistemnya melalui simulasi MATLAB. Next. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana cara menentukan order filter secara manual berdasarkan spesifikasi frekuensi sampling, frekuensi cut-off, dan bandwidth transisi yang telah ditentukan. Kemudian bagaimana menghitung nilai koefisien impuls respon, HN, dan filter Vir Lopez dengan frekuensi cut-off ternormalisasi. Yang ketiga yaitu bagaimana menerapkan fungsi window Hamming pada koefisien impuls respon HN untuk menghasilkan filter Vir yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada bagaimana merancang dan mengimplementasikan filter Vir Lopez menggunakan MATLAB sesuai dengan koefisien yang dihitung. Yang kelima yaitu bagaimana memberikan sinyal input seperti sinyal audio, EKG atau EEG, filter digital yang telah dirancang dan menguji efektivitas filter tersebut melalui simulasi di MATLAB. Dan yang terakhir, bagaimana menampilkan dan menganalisis perbedaan spektrum sinyal sebelum dan sesudah difilter untuk menilai performa filter Vir Lopez yang dirancang. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya yang pertama untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pengolahan sinyal digital sebagai bagian dari kurikulum program studi teknik elektro. Yang kedua untuk mengimplementasikan secara praktis teori filter Vir melalui perancangan dan simulasi filter digital Lopez dengan metode windowing. Yang ketiga untuk menganalisis karakteristik dan performa filter yang dirancang melalui berbagai pengujian. Adapun manfaatnya sendiri yaitu untuk hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pemrosesan suara untuk reduksi noise pada sistem audio digital. Yang kedua, berguna untuk pengelolaan sinyal biomedis seperti penyaringan artefak pada sinyal EKG untuk diagnosa medis. Yang ketiga, dapat diimplementasikan pada sistem komunikasi digital untuk pembatasan bandwidth sinyal transmisi. Dan yang terakhir, yaitu untuk memberikan dasar pengetahuan untuk pengembangan filter digital lebih lanjut dengan metode yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Faisal. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka dari laporan yang kita buat, yaitu yang pertama ada filter Vir, di mana filter Vir ini merupakan filter digital non-rekursif yang stabil dan menghasilkan respon fasa linear. Nah, outputnya itu berupa konvolusi sinyal input dengan koefisien filter. Nah, umumnya itu dirancang dengan metode Hamming atau enggak Henning.
Nah, kelebihannya itu dari filter Vir ini eh, yaitu stabil, mudah diimplementasikan, cocok untuk pengolahan suara. Nah, sini ada si rumus umum dari filter Vir, di mana JN sama dengan sigma n min 1 k sama dengan 0 hingga n min 1 h k kali x n kurangi k. Nah, di mana hk itu merupakan koefisien impuls dan xn itu adalah sinyal input. Next. Lalu yang kedua itu ada low pass filter, di mana low pass filter itu merupakan filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Nah, di mana di low pass filter ini ada tiga zona, yaitu pass band, stop band, dan transition band. Nah, spesifikasinya juga ada bentuk absolut dan relatif. Nah, berikut itu gambar dari si zona-zona yang ada di low pass filter. Next. Yang ketiga itu ada windowing, ya, di mana metode windowing ini digunakan untuk memotong respon impuls ideal agar menjadi terbatas. Nah, fungsi umum dari window itu ada tiga. Yang pertama itu ada rektangular, yaitu untuk yang sederhana dan redamannya buruk. Kalau Henning dan Hemming itu untuk redaman yang lebih baik dan Hemming itu lebih stabil. Kalau Blackman itu redamannya terbaik dan lebar transinya juga lebih lebar. Lalu panjang filternya itu bergantung pada lebar pita, transisi, dan jenis window. Nah, di sini ada window, ada transition bandnya, ada redaman side lobe-nya. Di situ ada tiga, yaitu sesuai yang tadi fungsi window, ada rectangular, Hamming, dan Blackman. Nah, di sini pada perencanaan yang kita buat itu, metode windowing Hamming itu dipilih karena mampu prediksi side lobe lebih baik dari rectangular dan Hamming. Terus menghasilkan suara yang lebih stabil dan cocok untuk pengelolaan suara manusia. Efektif, seimbang, dan banyak juga digunakan dalam pengolahan sinyal digital. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kajian teoritis, yaitu terkait dasar nested fit, karakteristik filter, serta berbagai metode windowing. Nah, berdasarkan konsep tersebut, didapatlah parameter yang dari kantor ini. Dengan jenis filter kami pilih yaitu low-pass filter, lalu metodenya itu windowing, lalu frekuensi samplingnya yaitu 1000 Hz, di mana frekuensi cutoff-nya itu 150 Hz, lalu transition band-nya itu 50 Hz, dan order filter yang telah dihitung yaitu 66. Dengan next, di sini dari perhitungan order filter yang telah dihitung dan transition band sama FS dibagi terlebih dahulu setelah didapatkan nilainya, lalu dimasukkan ke rumus untuk mencari order filter yaitu N sama dengan 3,3 dibagi 0,05 yang menjadi order filter adalah 66. Next. Setelah kita perhitungan selanjutnya itu perhitungan impuls respon ideal HD, yaitu dengan rumus yang seperti yang ada di gambar. Setelah itu kita masukkan input nilai yang telah diketahui dengan hasil yang telah dilihat, yaitu hasil dari HD dari 32 yaitu 0,2574. Next. Setelah itu kita mencari perhitungan dari WM ya, yaitu 0,54 dikurangi 0,46 cos 2 pm dibagi N. Dengan perhitungan N yaitu dipilih dari 0 sampai 33, di mana hasilnya yang 0 yaitu 0,08 dan yang 33 di situ yaitu 1. Saya itu bukan untuk mendapatkan koefisien yaitu H N sama WN, itu dengan hasil yang kami cari semua parameter dari N negatif yaitu 9 sampai 3, yaitu N 33 yaitu H 33 sama dengan 0,3, lalu H N untuk yang 32 sama dengan 0,25733. Next. Setelah itu kita melakukan implementasinya ke MATLAB, di mana ada skrip fungsi
yaitu sebagai Fs 1000 Fc sama dengan 150 dan N yaitu 66 dengan untuk mencari Bn yaitu Fc dibagi dalam kurung Fs dibagi 2 lalu dengan Vir ya, yang di Vir itu N, Wn low Hemming yaitu N plus 1 lalu ada frekuensi Z yaitu G 1024 fps sebagai podcast frekuensinya. Nah, uji sinyal yang kami pilih yaitu uji sinyal gabungan dengan yang seperti kita yaitu X sama dengan sin 2 kali pi 50 T ditambah 0,5 sin 2 pi 300 T. Next. Setelah itu hasil respon yang simulasi yang telah kami miliki yaitu pada grafik tersebut grafik magnitudo yaitu passband 0 sampai 150 Hz ada ripple kurang dari 0,1 D disable, lalu stopbandnya itu lebih dari 200 Hz dengan kedamannya itu lebih dari 60 desibel, lalu dengan grafik fase-nya yaitu linear menunjukkan delay itu konstan pada N dibagi 2 yaitu ada 33 sampel. Dalam proses belum masih dan dalam proses rancangan filter menggunakan metode awalnya adalah menentukan spesifikasi filter sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, frekuensi sampling fs 1000 Hz, frekuensi cutoff yaitu 150 Hz, dan lebar transitionnya yaitu 50 Hz. Te- Pada plot frekuensinya terlihat magnitudo respon menurun hingga mencapai negatif 3 desibel di sekitar 150 Hz. Eh, karena telah tersebut sesuai target, pilihan Hemming window pada desain ini berhasil meminimalkan side lobe karena amplitude side lobe di daerah stop band yaitu di atas 200 Hz yang tadi saya bilang berada di sekitaran negatif 50 desibel hingga negatif 60 desibel, menunjukkan kedaman yang baik atas komponen frekuensi yang tinggi. Lalu di sini pada daerah passband dan stopband mengkonfirmasi bahwa pada frekuensi di bawah 150 Hz, respon magnitudo relatif datar dengan ripple yang sangat kecil, sehingga sinyal-sinyal frekuensi rendah dipertahankan bentuknya tanpa distorsi signifikan. Sementara di atas 200 Hz, redaman mencapai lebih dari negatif 60 desibel menandakan komponen terjadinya adanya noise atau interferensi frekuensi tinggi tertolak dengan efektif. Efektivitas ini sesuai dengan perhitungan manual order filter berdasarkan persamaan Hamming window. Selain magnitudo, fase respon tidak ditampilkan secara eksplisit. Sifat filter Hamming-Veer ini pastikan memiliki fase hampir linear di seluruh rentang passband. Karakteristik linear pass ini sangat penting untuk aplikasi seperti biomedical karena tidak merusak bentuk gelombang intrinsik. Next. Selanjutnya yaitu analisis domain pada waktu. Pada sinyal pada plot sinyal yang telah ditunjukkan, sinyal input yang digunakan adalah gabungan dua komponen sinusoidal dengan sinyalnya yaitu 50 Hz sebagai amplitude pertama, lalu ada 300 Hz sebagai amplitude satu yang 50 Hz dan yang sinyal 300 Hz itu amplitudenya 0,5 karena filter dirancang sebagai LPF dengan cutoff 150 Hz, hanya komponen 50 Hz yang seharusnya lolos. Plot domain waktu menunjukkan bahwa hasil filter masih mempertahankan bentuk gelombang sinus 50 Hz dengan amplitude mendekati plus min yaitu 1, sedangkan komponen 300 Hz hampir sepenuhnya terendam. Terlihat dari hilangnya fluktuasi cepat di output. Transien awal tampak jelas dalam rentang T sama dengan 0 hingga sekitar 0,05 second akibat inisialisasi impuls respon filter. Tapi sesudahnya output memasuki keadaan steady state yang bersih. Selain sinusoida sinetris, pendekatan ini dapat diperluas untuk sinyal nyata seperti sinyal suara, sinyal ECG, atau EEG. Next. Selanjutnya itu hasil spektrum frekuensinya.
Pada plot gambar bisa dilihat menampilkan spektrum sinyal sebelum dan sesudah difilter, di mana sumbu X adalah frekuensi 0 dikurangi Fs dan sumbu Y adalah magnitudo absolut dari FFT. Pada sinyal sebelum filter tampak dua puncak tajam, yaitu puncak pada 50 Hz dengan magnitudo mendekati 500 akibat amplitude 1 dan panjang sinyalnya 1 second. Serta puncak pada 300 Hz dengan magnitudo sekitar 250, amplitude 0,5, puncak pada frekuensi lain termasuk di daerah alias relatif rendah. Sementara spektrum setelah filter menunjukkan bahwa puncak di 15 tetap dipertahankan dengan sedikit pengurangan. Sedangkan puncak di 300 Hz menurun drastis hingga di bawah nilai 5, menandakan redaman lebih dari negatif 1 desibel pada komponen ini. Uh, Analisis lebih detail menunjukkan bahwa di rentang frekuensi antara 115 hingga 500 Hz, magnitudo sinyal terfilter mendekati 0, yaitu di bawah nilai 1 sampai 2, mengindikasi stop band yang cukup bersih. Selain itu, puncak-puncak alias di sekitar frekuensi sampling 300 Hz, misalnya pada 700 Hz, tereduksi karena filter ini menghambat semua komponen di atas cutoff 115 Hz, tidak hanya 300 Hz. Tingkat redaman ini sesuai dengan rapor redaman stop band Hamming window, di mana side low pertama sekitar negatif 50 desibel hingga negatif 60 desibel. Next. Baik, kesimpulannya yang pertama proses penemuan Fs, Fc, dan AF secara sistematis menghasilkan filter dengan cutoff 150 Hz dan transition band 50 Hz pada Fs 1000 Hz. Lalu yang kedua, order N dihitung secara manual menggunakan rumus aproksimasi untuk Hamming window. Diperoleh N sama dengan 66 yang menjamin redaman dan ripple sesuai dengan target. Lalu yang ketiga, nilai HDN dihitung untuk N sama dengan 0 sampai 66. Menunjukkan simetri linear, phase, dan amplitude decaying sebagai karakteristik filter ideal. Yang keempat, fungsi Hamming memperhalus, menekan seed lobe, dan menghasilkan koefisien akhir yang memiliki ripple kecil di passband dan redaman kuat di stopband. Yang kelima, respon frekuensi menunjukkan minus 3 dB di 150 Hz dan redaman stopband lebih kecil dari 60 dB. Domain waktu dan spektrum frekuensi mengonfirmasi bahwa komponen 50 Hz lolos, sedangkan 300 Hz teredam. Lalu yang keenam, uji sinyal gabungan sin 50 Hz plus 0,5 sin 300 Hz membuktikan efektivitas filter output yang mempertahankan komponen rendah dan merendam komponen sesuai desain. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.